yang merupakan pencemaran nama baik negara Australia dan sangat melukai hati para aktivis ini. Minta dikembalikan 1,3 miliar. Ternyata dia menyerahkan ke NTT. NTT udah terima uangnya gitu, ya kan? Berarti kan ini main dua kaki gitu. Bukannya membantu orang buta tapi menyiksa atau memeras orang buta namanya. Karena Agus Buta ini dia harusnya tenang hidup berobat gitu, tapi dia ejek-ejek. Dari awal Densu sudah mengatakan bahwa kalau uang ini siapa yang ambil termasuk Novi dia akan sikat dan dia akan ganti uang pribadi. Nah tapi persoalan hukum tidak segampang itu. Lu habisin uang untuk walaupun untuk apa, mau untuk sosial selama lu habiskan dan tidak diaudit dan tidak dipertanggungjawabkannya, lu nggak bisa bilang nanti gua ganti, nggak, tetap harus menjalani proses hukuman itu. Yang jelas kami berharap bahwa kehadiran daripada Agus dalam persoalan ini dan kehadiran orang-orang yang banyak yang nggak nyambung itu yang bikin kisruh, bikin riwet, khususnya PB. PB ini cuma mewakili surat kuasanya, ada 2 pemberi kuasa. Dia polling itu dia nggak surat kuasa buat dia, makanya dia nggak berani cabut. Kalau dia cabut harus ada kuasa hukum atau surat basah dari prinsipalnya. Nah, dia takut dikenakan pasal 263 atau 266 KUHP. Makanya dia nggak berani cabut. Kenapa? Kalau dia cabut, diminta prinsipal surat tanda tangan asli sama basah, mereka nggak punya. Nah, oleh karena itu, percayalah bahwa uang itu pasti punya Agus. Dan kedua, siapa yang memain-mainkan uang, mau bawakan uang Agus pasti masuk penjara. Oke. Oke, Bang, ini kan ada kisruh baru nih Bang, terkait kisruh antara Novi dan Densu. Ternyata kabarnya itu adanya kesalahpahaman dari penyampaiannya Gary ke Densu nih Bang, yang membuat keduanya bisa dibilang tuh kabarnya konflik Bang. Walaupun dia kisruh tidak tahu, selama uang itu salah prosedur menurut undang-undang perseroan atau undang-undang yayasan, itu tetap aja salah, nggak bisa diperbaiki. Jadi kalau saya lihat adanya perpindahan atau mutasi atau pergantian jabatan yang dimana belum keluar SK Menkumhamnya atau AHU-nya, tapi mereka sudah melakukan satu perpindahan dengan membawa ke notaris. Bang Agus sendiri sebenarnya sudah berobat belum sih sejauh ini? Gimana sih turunnya? Apakah sudah berobat? Kalau untuk berobat sih, ya kita jalani sih perobatan sih gitu, prosesnya sih. Udah pasti sih. Kapan mungkin akan berencana berobat? Mungkin ya, belum ada sih jadwalnya. Mungkin Belum ada jadwal. ya habis minggu ini kali. Seminggu ya. Kan Bang Densu sebelumnya bilang kalau butuh dana berobat minta ke beliau gitu. Nah, mungkin tanggapan dari Bang Agus sendiri bagaimana? Kalau untuk tanggapan itu, DS ini tipu muslihat. Omongannya omong-omongan aja, omong kosong. Oke, omongannya omong-omong kosong ya kepada Agus. Nanti uangnya kalau Agus butuh apa-apa bisa ke DS ya. Tetapi kita sudah melakukan upaya-upaya damai untuk bertemu dengan NP 2 kali di Gedung Juang dan di apartemen untuk mengadakan upaya damai beserta DS, tetapi tidak ada itikat baik ya. Artinya mereka ini patut juga ya untuk dihukum dengan seberat-beratnya. Kita minta kepada Kepolisian Polda Metro Jaya untuk melakukan audit terkait aliran-aliran dana milik Agus. Sudah beralih kemana saja? Apakah sudah benar beralih kepada korban bencana alam Nusa Tenggara Timur? Apakah masih ada? Memang dipergunakan? Iya, dan mereka memperlihatkan memang iya tagihan banknya itu 95 juta, 780 sekian. Betul. Nah, mungkin dibulatkan jadi 95 juta, 800 itulah yang ditransfer oleh istri Mas Agus ke Mbak Via. Tapi dalam pelaksanaannya ketika kita cross check mana bukti pembayarannya, memang tagihannya seperti itu karena ada 3 komponen, ada denda, ada bunga, ada pokok. Yes. Nah, rupanya mungkin ada pengurangan denda, jadi sehingga pelunasan uang itu untuk rumahnya itu 35 juta aja gitu. Nah, di situ kan terdapat banyak unsur-unsur. Nah, itulah yang kita nggak ngerti. Kenapa kok kita menemukan hal itu, Mas Agus justru malah menyerang Tenovi gitu kan. Justru ini kepentingan terbaik Mas Agus. Jadi Mas Agus tuh harus tahu juga bahwa
utang rumahnya Wawa itu memang betul 95,8 juta. Betul, tetapi dapat sudah pengurangan dari dapat banknya. pengurangan. Gitu. Jadi kita melihat di mutasi tersebut ya Mas ya, Iya. hanya dibayarkan 35 juta untuk pelunasan rumah tersebut gitu. Nah sisanya ya Mas, ya kita nggak tahu, ini kan namanya rekening mutasi ya, entah mungkin benar uang pribadi atau seperti apa. Oke. Tapi adanya transaksi-transaksi besar juga untuk keluar. Iya, jadi Betul ya, memang Mas? betul. Jadi dari mutasi itu memang kita juga sempat kaget ya Teh, bahwa ada penggunaan sebesar 10 sekian 20 juta. untuk kepentingan pribadi. Nah, akhirnya diklarifikasi itu sama Mbak Via selaku pemilik rekening bahwa rekening tersebut tercampur dengan rekening dagangnya beliau. Jadi setiap dia mungkin dapat hasil dagang cash, duit yang ada di situ dicampur, jadi ya itu aja yang dipakai uangnya Mas Agus di send cash gitu. Menurut penjelasannya seperti Iya. itu. Dan bentuk pertanggungjawabannya ya katakanlah tadi 95 juta dipakai 35, sisanya itu memang belum bisa kembali seutuhnya karena menurut pengakuannya cash di tangan dia itu hanya 30 dan sudah dikembalikan ke istri Mas Agus gitu. Itu ada chatnya ya? Ada Oke. chatnya, bukan chat sih, mereka kayak bikin laporan sendiri, baik tulis ditulis, tangan, oke. ditulis di foto ke kita. Gitu. Nah, jadi itu penjelasannya ya guys. Kalau misalnya netizen juga nanya, jadi benar bayar rumah 90 juta sekian. Jadi ternyata setelah podcast tersebut kita lihat lagi mutasinya itu tidak sejumlah itu. Ada yang 20 juta keluar, 10 juta keluar, ada juga belanja online di Place Market ya Mas. Iya. Terus ada beberapa lah jumlah-jumlah kecil juga ada, kita pegang semua, dan itu kita ada buktinya ya Mas, berupa WhatsApp, chat, dan juga dia tulis tangan sendiri ya. Iya. Masih di dalam kasus donasi, Teknopi melaporkan Agus ke polisi. Menurut Teknopi, tak semua orang itu bisa berterima kasih. Saya salut dengan apa yang distatementkan oleh Teknopi, karena pernah saya melihat video di saat Agus ini minta tolong dan memohon, menangis-nangis minta tolong kepada Teknopi. Nangis-nangis, teh, minta tolong teh, aku mau sembuh sakit teh, bantu aku teh. Itu ada videonya teman-teman. Namun dibalik itu, kenapa Agus melaporkan Teknopi, sementara Teknopi sudah banyak membantu Agus ini? Coba nih netizen, silakan komen apa penyebabnya sehingga Agus ini bisa-bisanya melaporkan Teknopi. Ada yang tahu? Tetap kita akan berjuang ya, sekalipun langit akan runtuh ya. Iya, sekalipun langit akan runtuh, itu kita akan tetap berjuang untuk memperoleh haknya ini. Ini orang buta, jadilah pengajar. Ya nih Mas, kalau langit runtuh ya, berarti kan kiamat Mas, langit runtuh. Gimana caranya Masnya itu memperjuangkan terus Mas? Walah. Gimana Mas? Langit runtuh itu kiamat Mas. Oh, mau lihat aku joget gak? Boleh. Gara-gara sebotol. Gara-gara sebotol air keras, utang Wawa jadi lunas. Tidak perlu lagi kerja keras, biaya sekolah bebas. Walau donatur gak ikhlas, yang penting kamar gak panas. Tambah lagi, Agus sedih lagi. Ini gak tahu malu, uang habis dipakai Wawamu. Gara-gara sebotol air keras, otak Agus kurang waras. Ngomong Agus buta sekarang, tapi bisa lihat uang. Lama banget ya istri Bang Agus tadi ya. Intinya beli bawang merah, suhunya berasa. Mana?
Kalau ada yang nemenin kan enak. Ini kalau lagi isi ke bawah tinggal sendiri di rumah. Rindu.